Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah kekurangan dan kelebihan menyekat akuarium untuk jualan. Nah, jadi ini adalah contoh akuarium yang saya sekat-sekat ya untuk jualan. Nah, beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu saya pernah membahas tentang jualan ikan menggunakan metode tumpang sari ataupun minapadi ya. Nah, ini adalah sistem tumpang sari ya. Tumpang sari itu maksudnya dalam satu akuarium itu terdiri dari berbagai macam ikan. Ini contohnya ada ikan odesa, ikan apa ini, rasbora sri gunting, sama ikan neon api, dan ada juga katak ya, sembunyi kataknya. Nah, ini kelihatan kakinya. Nah, ada juga tanaman. Nah, tanaman ini, kalau tanaman ini metode mina padi ya. Mina kan ikan, kalau padi ikan padi. Nah, ini mewakili tanaman. Nah, ini pernah saya bahas di beberapa bulan yang lalu tentang kekurangan dan kelebihannya. Nah, kemudian selain itu, kita untuk akuarium yang luas seperti ini ya. Ini akuariumnya kira-kira 1 kali 20 meter. 1,2 meter maksudnya, 1,2 meter. Nah, ini bisa kita gunakan metode dengan cara disekat-sekat ya. Jadi ini dikasih kaca. Itu ada juga kekurangan dan kelebihannya. Nah, untuk kelebihannya itu adalah, yang pertama adalah hemat tempat ya. Jadi ini kita tidak perlu memakai beberapa akuarium, cukup satu akuarium untuk beberapa jenis ikan. Misalnya di sini ada 1, 2, 5 sekat ya, bisa saya kasih 5 jenis ikan. Misalnya di sini ikan neon tetra, ini cardinal tetra, misal di sini ikan lemon cichlid dan sebagainya. Namun kalau saya biasanya saya pakai untuk mengisi ikan-ikan soliter predator. Contohnya ini saya isi cana. Kemudian ini cana lagi. Kemudian kalau ada lohan saya isi lohan. Jadi biasanya saya pakai untuk mengisi ikan predator untuk yang sekat-sekat. Nah, yang kedua itu lebih rapi dan teratur ya. Jadi bisa dilihat, misalnya kalau ini ikannya neon tetra, kemudian cardinal tetra kan rapi. Jadi pengunjung tidak bingung. Tidak kebingungan ini ikan apa ya, ikan apa. Misalnya kita di sini tinggal kasih aja label ya. Misalnya di sini labelnya ikan neon tetra, nanti sudah, pembeli sudah tahu. Beda kalau misalnya seperti tadi tuh. Nah, saya taruh random seperti ini, pasti pembeli akan bingung. Ini ikan apa ya? Pasti tanya-tanya seperti itu. Yang ketiga itu mengurangi perkelainan ikan ya. Jadi misalnya ikannya galak ya. Jadi dia sukanya berantem. Nah, otomatis kita harus menggunakan metode ini. Kita sekat-sekat biar tidak berantem. Nah, misalnya ikan lohan. Ikan lohan kan karakternya galak. Nah, kalau dijadiin satu akuarium itu tidak bisa, otomatis harus disekat ya. Jadi dikasih sekat, jadi nanti tidak berantem dan nanti malah mati kan. Kalau mati berarti rugi dijual, atau nanti cacat jadi tidak bisa dijual. Nah, kalau mati kan tidak bisa dijual juga. Jadi mengurangi kematian, resiko perkelahian, dan juga resiko kerugian ketika ikannya mati itu. Nah, yang terakhir itu lebih hemat biaya ya. Jadi biayanya lebih hemat. Bayangin kalau misalnya kita harus memakai, misalnya ada 5 jenis ikan. Nah, kita kemudian harus membeli 5 akuarium, otomatis itu kan boros. Beda kalau kita pakai ini aja, satu akuarium besar. Nah, ini kan hemat juga. Kemudian di sini kan saya pakai satu mesin aja ya, ini satu mesin ya. Nah, satu mesin kan ngalir ke sini. Jadi ini hemat juga biaya operasional. Jadi nggak buang-buang biaya listrik. Beda kalau misalnya satu akuarium satu mesin atau satu filter lah, itu kan biaya yang dikeluarkan juga sangat banyak. Jadi bagus banget fungsinya kalau misalnya ingin menghemat pengeluaran, ya gunakan metode ini. Namun ada kelemahannya ya. Kelemahan yang paling utama itu resiko penyebaran penyakitnya itu sangat tinggi, apalagi untuk ikan-ikan yang, apalagi ini akuariumnya kan kecil, jadi otomatis ikannya itu lebih mudah stres ya. Nah, ketika mudah stres, dia nanti akan
timbul penyakit. Nah, penyakitnya itu nanti akan menular biasanya. Nah, biasanya nanti mudah sekali terserang karena ini kan hanya dikasih tempelan ini ya, namanya apa sih ini? Dop ya. Nah, dopnya itu tidak rapat. Ini masih bisa keluar air dari sini. Jadi tidak rapat. Jadi otomatis ketika ikan satu di sini sakit, ada yang sakit, dia akan menular dan bisa nanti satu akuarium ini akan terjadi wabah kemudian mati semua, itu pernah terjadi. Nah, beda kalau yang seperti ini sudah permanen ini. Jadi ini sudah dilem permanen, jadi airnya tidak bisa keluar, tidak bisa rembes kemana-mana, jadi ini aman. Tapi ini juga tadi kelemahannya juga itu tadi ya. Ini biarpun satu akuarium ya, tapi karena sudah dibikin sekatnya rapet, misalnya saya isi ikan-ikan yang perlu aerator sama filter, itu otomatis nanti biaya listriknya akan membengkak karena satu akuarium satu filter ya, karena ini kan sudah rapet ininya sekatnya. Nah, beda kalau ini kan masih ada rongga jadi bisa keluar. Jadi ini satu filter pun masih aman ya, satu filter ini. Nah, dia masih aman, otomatis biaya listriknya tidak membengkak. Nah, namun kelemahannya itu tadi, sekali kena penyakit, ada satu ikan pun yang kena penyakit, dia mudah sekali mati. Nah, bagaimana dengan ikan yang misalnya saya sistem yang saya gunakan metode tumpang sari itu, kalau ini lebih aman menurut saya. Jadi untuk ikan-ikan yang saya pelihara di akuarium yang besar dan tidak menggunakan sekat, itu kebanyakan ikannya itu malah sehat karena mungkin bahagia karena tempat renangnya itu luas. Jadi otomatis jarang sekali ikan sakit. Kalaupun sakit itu biasanya cuma satu atau dua, jarang masal, kecuali kalau kondisi tertentu, misalnya kena virus atau kena apa, misalnya dalam kasus ikan koi atau ikan mas koki itu pernah satu akuarium bisa mati semua, itu pernah karena ada virus. Tapi untuk ikan-ikan aquascape seperti ini sangat jarang sekali ikannya mengalami kematian massal kalau kita pelihara di sistem yang akuarium yang luas seperti ini, karena mungkin hatinya gembira ya. Jadi itu tadi yang pepatah Itali mensana in corpore sano, itu kan di dalam hati yang, di dalam badan yang sehat atau di dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Jadi kalaupun ada yang mati paling cuma satu dua, tapi tidak bisa sampai semuanya karena memang dia ini ceria ya. Jadi tempatnya luas, nyaman ya, seperti habitat aslinya. Mungkin di habitat aslinya malah lebih ngeri lagi kan, harus, nah di alam liar pun mereka malah lebih was-was ya, karena harus waspada dari serangan ikan predator. Nah, kalau di sini kan nyaman, jadi mereka tingkat hidupnya lebih tinggi. Yang terakhir itu lebih susah dibersihkan ya. Jadi kalau yang panjang tadi kan gampang, ini agak susah ya. Nyikat-nyikatnya tuh agak susah. Apalagi yang sebelah sini yang kena dop ini, dia susah banget nyikatnya. Nah, kalau saya sih biasanya hanya saya pakai untuk ikan-ikan predator saja karena lebih simpel perawatannya. Misalnya lohan, cana, ataupun ikan-ikan yang butuh soliter. Jadi itu saja. Oke, sampai di sini berbagi pengalaman hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.